Yesus Yesus Al-Masih kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita masuk dalam file parasat kedua terakhir dari kitab Shemot. Tolong tetap perhatikan dengan baik. Karena tidak ada yang keluar masuk, duduk diam semua. Ya. Belajar menghargai firman. Hari ini kita belajar parasat Vayakhel diambil dari kitab Torah Shemot pasal yang ke-35 sampai pasal yang ke-36. Tapi saya akan menekankan tentang sahabat pada hari ini, pesan yang sama tetapi lebih menekan lagi bagi kita. Berikutnya, pentingnya hari Sabat. Saya akan bacakan di ayat 1 sampai 4. Dan Mose mengumpulkan seluruh jemaat Bani Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang telah Yahweh perintahkan untuk mereka lakukan. 6 hari haruslah pekerjaan dilakukan. Dan pada hari yang ke-7 adalah kudus bagimu, yaitu Sabat, perhentian bagi aku. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, ia harus dihukum mati. Kamu tidak boleh menyalakan api di seluruh tempat kediamanmu pada hari Sabat. Dan Mose berbicara kepada seluruh jemaat Bani Israel dengan mengatakan, inilah hal yang telah Yahweh perintahkan dengan mengatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesua, di hari Sabat kemarin kita sudah belajar tentang beberapa poin, tetapi saya akan mengingatkan kembali tentang Sabat, bahwa Sabat itu diberikan kepada Bani Israel, dan sesuai dengan kitab Ulangan yang sudah kita baca kemarin, perintah itu bukan hanya berlaku untuk Israel, tetapi kaum bangsa yang mengikatkan diri ya, kepada Elohimnya Israel, maka seperti yang Israel lakukan, maka kita juga harus melakukan. Bahkan di sana dikatakan bahwa 6 hari dan pada hari yang ke-7. Jadi tidak pernah dikatakan nanti pekan ini 6, berikutnya mungkin bisa 5 atau 3, tergantung bulan. Tidak ada. Dalam Bereshit pasal yang kedua sudah jelas, 6 hari tidak pernah berubah-ubah, seperti Sabat lunaris yang mengatakan bahwa tergantung bulan masuk. Hari raya memang ditentukan bulan, tetapi Sabat itu ketetapannya sudah mutlak sejak dari awal. 6 hari dan pada hari yang ke-7 Elohim berhenti. Ya. Nah, perintah ini adalah sebuah perintah perjanjian, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus. Jadi orang yang masuk ke dalam bilangan jemaat Bani Israel, seperti Mose katakan bahwa seperti Rabi Saul katakan, ditempel, maka dia harus makan dan menyerap nutrisi dari tunas zaitun yang asli beserta akar-akar. Jangan menjadi parasit, apalagi dalam jemaat. Giliran kepentingannya diikuti, tapi kalau menurutnya itu rugi, jangan. Perintah Torah Miswot itu tidak bisa Anda pilih-pilih. Anda harus lakukan. Kalau Anda nggak siap, jangan masuk dalam jemaat Bani Israel. Itu yang pertama saya harus katakan kepada kita. Kalau Anda nggak siap, label bangsa-bangsa itu terkenal dengan arogansi. Label bangsa-bangsa itu terkenal dengan
ya, merasa sok-sokan. Makanya Nabi Saul itu mengatakan bahwa Torah itu dipercayakan kepada bangsa Israel. Tidak pernah Tuhan berbicara lewat mayoritas bangsa-bangsa di luar Israel. Nabi-nabinya itu tidak mungkin keluar dari Nabi Israel. Itu pasti nabi palsu. Dan itu menjadi kewaspadaan bagi kita sebagai diri Goim yang boleh dibenarkan oleh karya penebusan Yesus di kayu salib. Maka kita harus mengerjakan sebagaimana amanat perintah terakhirnya sebelum dia meninggalkan para murid dalam kenaikannya, peristiwa kenaikannya ke Samaria. Bukan hanya sekedar dibaptis, tetapi juga diajar. Nah, diajarnya ini adalah murid-murid itu mayoritas orang Yahudi. Nggak mungkin mereka mengajarkan tentang yang namanya budaya, karakter Bible, Torah yang berbau di luar dari Israel. Itu akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang Israel. Di satu sisi mayoritas mereka masih menolak Mesias, tetapi mereka sudah dipercayakan ribuan tahun Torah. Tapi di sisi lain, bangsa-bangsa boleh menerima Mesias Yesua, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan Torah yang selama ini dipegang oleh Bani Israel. Kelemahan penyembah nama Elohim Yahweh itu arogansi, sombong, tidak bijak. Dia hanya sampai di pintar, tapi kebijaksanaan itu. Dalam dunia dikatakan orang pintar itu bukan makin. Maka kalau kita mau belajar itu, kita belajar sebagaimana Mesias Yesus. Mesias walaupun dalam jalan kebenaran, tapi dia nggak merasa mencari soal dengan banyak orang, kecuali memang dalam hal-hal tertentu perlu diluruskan, itu saja. Dia nggak perlu merecokin semua orang. Makanya hikmat kebijakan Yesus itu dikatakan apa? Kalau mereka tidak melawan kita, mereka bukan musuh kita. Gamaliel juga mengatakan, mau usah cari musuh, jangan-jangan mereka dari Tuhan. Kalau yang bukan dari Tuhan akan habis dengan sendirinya. Tidak perlu kita capek dengan cara kita sendiri. Nah, itu penting bagi kita. Jangan kita membawa spirit seperti kaum-kaum yang lain. Ya. Dengan kebenarannya membabi buta, di luar dari kebenarannya langsung dihantam. Ya. Seperti yang terjadi, orang kalau enggak melakukan ibadah seperti mereka, tutup, bongkar, hancurkan. Itu spirit barbar namanya, spirit kasar. Bahwa sesuatu di luar dia itu enggak benar, harus dihancurkan. Sementara Tuhan sendiri dalam firman-Nya, matahari itu diberikan kepada semua orang. Bagaimana mungkin kita menyembah Tuhan tetapi kita tidak memiliki kasih seperti Tuhan? Nah, ini menjadi penting bagi kita, Bapak Ibu. Kita belajar bagaimana Salomo. Saya pelajari dalam beberapa karakter para rabi-rabi, di mana mereka itu semakin banyak paham, tahu dengan kebenaran, semakin bijak mereka menanggapi. Kalau Anda coba pelajari perbedaan Rabi Shammai dengan Rabi Hillel, Anda akan lihat ada satu kasus, ya, di mana memiliki respon yang berbeda. Ada seorang kafir datang kepada Rabi Hillel. Dia katakan, bagaimana supaya aku bisa menyembah kepada Tuhan? Aku pelajari Torah begini. Ya.
dan cukup rumit. Ya, tata caranya dengan segala macam. Tapi ketika dia berjumpa dengan Rabi Shammai, dia juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana supaya saya? Dia katakan sama seperti Yesua. Apa yang tidak kamu senangi, jangan kau buat kepada orang lain. Apa yang kamu senangi, perbuat kepada orang lain. Itulah keseluruhan. Manusia itu jujur pada hakikatnya. Dia nggak mungkin suka dibohongi. Tapi kenapa dia mau membohongi kalau dia sendiri tahu kalau dibohongi itu dia enak? Karena selalu mencari keuntungan. Nah, dalam parasat Vayakhel, di sana ditekankan, kalau di dalam Hebrew interlinear dikatakan, Vayakhel Moshe et kal adat Bnei Israel wayomer alechem elei hadabarim asher shiwah Yahweh la'asot otam. Bahasa Inggrisnya, and gathered Moses all congregation of the son of Israel and said unto them, this the Lord that has commanded, the Lord should do that should do. Kata di awalnya itu adalah kata yang diambil dalam parasat Vayakhel, dan Mose mengumpulkan. Kata kerjanya mengumpulkan. Congregation, jemaat. Dalam BLT katakan jemaat bagi Israel. Jadi Israel itu bukan hanya sebuah bangsa, tetapi jemaat. Artinya ada kepemilikan Tuhan di sana. Ada struktur, bukan hanya politik, nasionalisme saja, tapi enggak, ada struktur kepelayanan juga, di mana mereka duduk sekumpulan itu, 12 suku itu adalah jemaat Bnei Israel, anak-anak Israel. Dan Mose mengumpulkan seluruh jemaat Bani Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang telah Yahweh perintahkan untuk mereka lakukan. Saya baca dalam komentar Rashi, ya, di sana dikatakan, Rashi berkomentar bahwa dan Mose mengumpulkan itu terjadi 1 hari setelah Yom Kippur, 10 Tisri. Sebenarnya di sana dikatakan dalam penjelasan bahwa ada bisa cari di Sefarnya. Ya. Pada waktu 6 Sipan Shavuot, Torah itu diberikan kepada Mose. Dan ketika Mose naik itu kurang lebih 40 hari. Setelah Mose menerima Torah itu 40 hari itu Tuhan langsung ngomong, kau lihat itu bangsa. Ya. Kau turun, kau lihat bangsa. Kalau dia turun 40 hari setelah Shavuot itu, dia bawa loh batu itu kepada Bani Israel. Dan dia bertanya kepada Yesua, bunyi-bunyi apa itu? Kayak bunyi orang perang. Dan mereka turun dan mendapati tragedi penyembahan lembu emas yang sangat terkenal. Saya ingin mengawasi pertama, Shavuot itu gak ada yang mati 6.000, 3.000 itu gak ada yang mati di saat Shavuot. Setelah turunnya Mose baru itu. Menurut catatan para nabi dan menurut firman dikatakan Mose itu naik 40 hari karena dia menerima Torah. Ketika dia menerima 2 loh batu itu 40 hari. Pada hari 40 itu dikatakan bahwa Tuhan ngomong, kau turun itu, lihat kau bangsa itu. Ya. Tuhan katakan bangsamu, saking kalau Tuhan sudah ngomong kayak gitu, bukannya bangsa Israel itu bangsanya, tapi saking Tuhan tahu bahwa apa yang diperbuat Israel itu
Dan Mose turun, ketemulah dengan Yosua dan tua-tua dan segala macam. Dan ketika dilihatnya sebuah peristiwa penyembahan berhala, yaitu lumbung emas, tanpa banyak bicara, Mose lalu melemparkan dua loh batu itu dan hancur berkeping. Dan dua loh batu itu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Seketika itu juga Mose memanggil kaum Lewi, karena mereka tidak masuk dalam barisan yang menyembah itu. Dikatakan sandangkan pedang. Hari itu mati Bani Israel, dan belum kena tulah lagi, kurang lebih 3.000 orang. Jadi Torah nggak pernah membawa kematian, tapi pelanggaran terhadap Torah lah yang membawa kematian. Jadi asumsi orang Kristen zaman sekarang, Torah itu nggak pernah perintah Tuhan itu. Perintah Tuhan jangan mencuri, untuk melindungi aset-aset dari setiap orang. Kalau itu tidak ada, semua orang akan berusaha untuk mengambil orang yang lain. Jadi perintah Tuhan itu bukan merugikan manusia, justru menguntungkan manusia. Hanya kaum tertentu yang memiliki keuntungan untuk mencuri, mereka nggak mau. Ya. Jangan mencuri. Ya, orang kelompok yang punya kepentingan untuk mencuri itu nggak rugi, begitu merasa rugi kalau itu diterapkan. Makanya salah satu bentuk turunan jangan mencuri itu, timbangan itu harus sesuai bagi yang berdagang, berbisnis. Makanya suku Ismail itu nggak mau. Ketika Torah itu diberikan, ditawarkan, nggak mau mereka. Karena mereka mayoritas berdagang dan itu merugikan dan bertentangan. Nah, 40 hari tragedi lah. Ya, Bani Israel itu banyak yang mati. Dan ketika dia turun, terjadi peristiwa itu, Tuhan betul-betul marah kepada Bani Israel. Dan di dalam komentar asli itu dikatakan selama 40 hari setelah dia turun itu, hari ke-40 pasca kejadian itu, 40 hari dia ya Tuhan marah, dan 40 hari kemudian ya Mose melakukan ya pendamaian. Tuhan begitu mau musnahkan Bani Israel, Mose katakan apa? Janganlah, kasihan. Sampai dia harus menawar dirinya sendiri dengan namanya sebagai taruhan. Ya. Amarah Elohim redam, dan setelah 40 ya Mose ya sekitar 1 Elul ya Mose ngomong kepada Bani Israel, aku akan naik kembali ya, untuk mengambil 2 loh batu yang baru. Jadi mulai dari 1 Elul itu dia naik 40 hari, jatuh di 10 Tisri. Dan ketika dia turun, itu kan Mose turun dengan 2 loh batu dan mukanya yang bercahaya. Nah, besoknya Mose mengumpulkan Bani Israel. Namun menariknya, bukan loh batu itu yang justru diperintahkan Tuhan yang pertama yang diucapkan, tetapi Keluaran pasal 35 yang begitulah kira-kira komentar asli. Anda bisa lihat di siapa yang berkata, iya itu bahasa Inggris. Kita harus bisa diterjemahkan. Nah, perintahnya itu justru kalau di dalam kitab yang kita baca itu diberi perikop pentingnya hari Sabat.
pentingnya hari Sabat. Dan Mose mengumpulkan Bani Israel, ya. Dan Mose mengumpulkan seluruh jemaat Bani Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang telah Yahweh perintahkan untuk mereka lakukan. Menariknya di ayat yang kedua, 6 hari lamanya engkau kerjaan itu harus dilakukan, haruslah pekerjaan dilakukan. Ada yang ketujuh adalah kudus bagimu, yaitu Sabat perhentian bagi aku. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, ia harus dihukum. Saya lupa rabi-rabi sebutnya, tapi di situ dikatakan ada seorang nabi Yakub apa begitu, ya. Dikatakan bahwa ketika Mose mengumpulkan Bani Israel, dan memberikan pewahyuan perintah Elohim tentang pentingnya hari Sabat, jika dia turun dengan membawa 2 lobah itu, Israel sedang juga menerima perintah untuk membuat tabernakel dengan aksesoris perintilan-perintilan di dalamnya. Yang pertama, kenapa Sabat? Di dalam komentar Nabi Yakub atau siapa itu saya lupa. Tapi di situ dikatakan bahwa sekalipun itu pekerjaan tabernakel, tapi tidak bisa mengesampingkan Sabat. Paham kan Bapak Ibu? Kenapa? Makanya Sabat itu ditekan dulu. Jadi Sabat itu mendapatkan penekanan yang kuat dari Elohim. Jangan sampai sama-sama karena pekerjaan Tuhan, lalu kamu tidak bersabar. Karena kamu sibuk mengerjakan pekerjaan tabernakel, kamu tidak bersabar. Jadi ketetapan itu dikuatkan lagi supaya mereka. Pada perasaan sebelum-sebelumnya saya pernah menyampaikan bukan pada saat hari Kamis atau apa ya, Pak, ya. Kenapa perintah Tuhan tentang Pesak itu didahului tentang inilah hari, inilah bulan, inilah awal? Karena perintah Mispot itu berhubungan dengan ketetapan waktu. Mispot itu tidak bisa dilaksanakan sembarangan waktu. Jadi waktu itu begitu kuat penekanan Tuhan, sehingga jangan sembarangan melakukan Mispot. Mispot itu harus sesuai dengan waktunya Tuhan. Nggak bisa waktunya. Ya, sekali lagi ya, kenapa perintah tentang Mispot Pesak tetapi harus didahului dulu? Dikatakan bahwa ada cari di dalam kitab Shemot pasal Wayikra. Shemot pasal berapa ya sekitar? Soalnya peristiwa Pesak. Nah, di sana dikatakan bahwa bulan ini adalah bulan baru, penanda. Artinya apa? 1 Nisan itu awal permulaan dalam kalender Elohim. Kalau kalender sipilnya Israel itu 1 Tisri, tetapi kalendernya Elohim itu 1 Nisan. 14 hari kemudian, ya, 14 Nisan, mereka sebelumnya hari ke-10 sudah diperintahkan untuk menyiapkan segala macam itu. Maka petunjuk Mispot itu harus berbarengan dengan waktu. Tidak bisa sembarangan. Dan itu sesuai dengan masuk bulan. Makanya ada 2 orang saksi yang akan memantau bulan itu, tirisnya bulan itu masuk. Karena seluruh agendanya Elohim, terutama tentang hari raya, itu berhubungan dengan waktu. Termasuk Mispot di dalamnya itu harus sesuai. Nah, kita menjadi peringatan juga Bapak Ibu. Kita diri bangsa-bangsa ini menjadi isu di tengah-tengah Bani Israel. Goyim itu sembarangan kalau melakukan firman.
Ya saya nggak akan ceritakan tentang halakah dan segala macam, itu jauh lebih rumit. Tetapi intinya bahwa banyak dari kita, ya, karena sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita enggak mengkomparnya dulu sebagaimana teladan para rasul, para murid terdahulu. Maka saya berani katakan, ya, Gentile pada zaman Mesias Yesua itu bisa menghubungkan antara Brit Hadasah dengan Torah. Tapi Gentile zaman sekarang malah kontras. Tahu ya, Gentile bangsa-bangsa Goyim, mereka itu berdiri sendiri dan mencaplok sendiri kata kalimat itu tanpa mengkonfirmasi seperti apa teladan para rasul, para nabi, dan kitab Torah mengatakan seperti apa. Mereka kantin sendiri. Yesus katakan, bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, ya semuanya dimakan. Karena memang sedari awal mereka tidak bisa membuat atau menghubungkan, atau mereka punya pemahaman Brit Hadasah itu sebuah bangunan, sebuah daerah yang tidak ada penghubungnya dengan Torah. Tapi saya katakan begini, Brit Hadasah itu pintu masuk Torah. Anda nggak akan mengerti Torah tanpa melalui teladan para rasul. Karena bangsa-bangsa itu mereka mengerti melalui Besorah, ya, Injil. Dan melalui Besorah itulah mereka diajar bagaimana itu akarnya itu kembali kepada Torah. Makanya ketika Nabi Saul mengajar berkhotbah di jemaat mana yang disuruh untuk memuji Bapak Ibu? Ya? Jemaat mana? Di Kisah Para Rasul? Iya. Ya? Ya? Pak? Gereja? Belum ada Brit Hadasah pada saat itu. Catatan para murid itu berapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian, itu pun dikumpulkan oleh murid-murid mereka lagi, dan itu mulai dirangkum. Jadi Berea itu menguji perkataan Torah sesuai dengan Torah, karena mereka melihat bahwa ada nabi-nabi palsu yang sudah diperingatkan di dalam kitab Torah. Maka mereka harus berhati-hati, siapapun yang berbicara kalau tidak sesuai dengan kerangka Torah, maka itu tidak peduli. Dan Rabi Saul itu bangga betul dengan jemaat Berea, karena kemandirian mereka itu menjadi jemaat yang aktif. Nabi Saul itu seorang yang terbuka, tidak seperti zaman sekarang. Seorang yang besar dikritik langsung merasa, kamu macam kayak bikin saya apa saja. Justru malah itu positif, bagus, jadi perkembangan yang baik. Karena Nabi Saul berpikir bahwa pelayanannya, kerasulannya tidak mungkin di satu tempat saja. Dia berpindah-pindah. Mereka memastikan bahwa jemaat itu bisa mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Yesua, dan Mose mengumpulkan Vayakel, ya, Vayakel and Moshe kal adat congregation, jemaat son of Israel, Bnei Israel. Vayakel and Moshe kal adat Bnei Israel, wayomer alechem eleh hadebarim asher shiwa Yahweh lasot. Pentingnya menjaga hari Sabat. Saya sudah katakan tadi bahwa Sabat ditekankan di tengah-tengah Bani Israel ketika mereka membangun tabernakel. Mose ingin menekankan bahwa pelayanan pengerjaan tabernakel tidak bisa mengesampingkan Sabat. Begitu Sabat, semua yang berhubungan dengan batu, tembaga, jahit menjahit, kain dan segala macam stop, semua harus berhenti pada hari Sabat. Ini bukan pelayanan tabernakel, ya, ini pengerjaan tabernakel. Beda, nah harus bedakan. Ya.
Karena mereka sedang lagi buat-buatnya, ya, baskom pembasuhan, macam-macam lah, semua punya bagian masing-masing. Kemarin kita sudah belajar tentang 2 orang yang dikaruniai Tuhan, Israel dan Oholiab. Nah, firman Tuhan pun mengingatkan kita, kalau saja pekerjaan yang untuk Tuhan, bukan pelayanan ya. Misalnya kita membersihkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, Tuhan ingin menekankan bahwa hari Sabat itu harus berhenti. Apalagi sesuatu pekerjaan yang kepentingan kita sendiri, kenyamanan kita sendiri, masa depan kita sendiri, menghasilkan duit dan segala macam. Berhentilah. Api pada saat itu menjadi poin utama dalam kehidupan orang pada zaman itu. Nah, kita pun diingatkan. Nah, saya kembali kepada Gentile, bangsa-bangsa. Memang tidak mudah karena kita tinggal di negeri yang memiliki sistem, bukan seperti Bani Israel. Sistem keagamaan yang menyatu dengan sistem kenegaraan. Nah, kita beda. Tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama. Kita harus bisa, mau tidak mau, suka tidak suka, menyesuaikan. Dan itu harus ada harga yang dibayar. Ya. Karena saya sudah katakan tadi dari awal, di dalam Bereshit pasal 2, sesuai dengan renungan juga, Sabat, menjaga Sabat itu berarti menjaga perjanjian. Karena sedari awal ketika Elohim bekerja pada hari yang ke-6 hari Tuhan bekerja, dan pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Tuhan menguduskan Sabat dan memberkati manusia. Maka kita pun demikian. Jadi skemanya itu adalah, kalau Tuhan berbuat demikian, jadi pelaku Sabat pertama itu Elohim itu sendiri, dan selanjutnya Israel, dan selanjutnya kita. Gak boleh ada beda. Kalau Tuhan berhenti, kenapa kita tidak berhenti? Ada satu mitra serabi katakan begini, kan Zakor yang cuma Sabat dekat sana, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. God bersabat, menjaga Sabat, ya, menjaga dan menguduskan hari Sabat. Saya kalau begini, saya kembali ke awal dulu. Kalau Anda ingin masuk dalam jemaat Bani Israel, masuklah sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Jangan kalau pas perintahnya sulit-sulit saya nggak usah lah. Nggak bisa. Jemaat itu bukan penonton, jemaat itu pelaku aktif di dalam mitzvot. Kalau hanya sekedar saya mau itu saja 6 hari, pungut-pungut mana, tapi yang ke-7 nggak usah lah, itu cuma datang-datang saja. Ya itulah, itu namanya jemaat yang parasit, benar, hanya mengambil keuntungannya sendiri. Tetapi kalau kepentingan Tuhan diabaikan. Mitzvot itu adalah jiwanya, kehendaknya Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yang melakukan perintahnya itu telah clear, tidak bisa tidak. Mesias kita tidak pernah keluar dari kerangka Torah. Nanti saya katakan penjelasannya. Nah, Wayomer dan Mose kau adat, di sana dengan Mose ini firman Tuhan, Torah ini menekankan bahwa pekerjaan pembuatan tabernakel tidak bisa mengesampingkan pentingnya Sabat. Begitu Sabat, maka semua harus berhenti. Ya. Makanya dikatakan apa?
Isidore ini terus Isidore coba deh. Siduri ada di sana tidak? Kalau dia Zakor cuma sahabat ingat dan kuduskanlah hari Sabat, menguduskan. Saya yamin ta'afad yasita kau mateka. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Yom hasifei Sabat Yahweh Elohim kalau ta'asya kau malaka. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Yahweh Elohimmu, jangan lakukan pekerjaan. Ki yamin asa Yahweh asamain Haaretz hayam alken asyir bamoyanach bayom hasefei alken berak Yahweh sabat beyakaci. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dan Sidur Eret ada respon kita, dikatakan Ki Ezra Sabat El Ismireni, karena saya menjaga hari Sabat maka El menjaga saya. Anda, saya nggak tahu Anda pakai maksudnya masing-masing, tapi kalau saya lakukan itu, kenapa? Siapa yang menjaga hari Sabat maka Tuhan akan menjaga dia 6 hari dalam segala aktivitas. Karena saya katakan sekali lagi, Sabat itu tanda perjanjian Tuhan. Pelangi saja itu penting, apalagi Sabat. Ya ini fondasi Bapak Ibu. Kita nggak bisa main-main. Ya. Siapa yang menjaga, kuduskan hari Sabat, maka Tuhan akan menjaganya sepanjang 6 hari. Jadi sederhananya begini, 6 hari ke depan tergantung bagaimana caramu memperlakukan Tuhan melalui mitzvot. Kalau Midras pada Nabi di sana dikatakan bahwa goyim itu kalau mau melakukan goyim yang melakukan Sabat pasti mati, karena goyim ditentukan untuk menjadi budak. Artinya apa? 6 hari plus 1 mereka tetap harus kerja. Jadi Sabat itu hanya diberikan kepada Bani Israel. Karena Ulangan pasal 30, Torah itu warisannya jemaat Yakub. Coba kita lihat dulu. Ulangan pasal 2. ke-33. Mana 33? Ayat yang ke-1. Ayat yang ke-4. Saya minta satu orang baca. Coba baca. Demikianlah firman Yahweh, Mose telah memerintahkan Torah kepada kita, suatu milik pusaka bagi jemaat Yakub. Saya baca dalam terjemahan. Musa telah memerintahkan untuk Torah kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Bahasa Inggrisnya lebih mudah lagi. Mose command us allow even the inheritance of the congregation of Yakub. Inheritance. Awalnya apa? Warisan. Jadi Torah itu hanya diwariskan kepada jemaat Yakub.
Bapak Ibu. Kenapa dibilangnya jemaat Yakub? Kenapa tidak jemaat Israel? Kalian bisa mungkin menyampaikan pandangannya. Kalau di dalam Keluaran tadi pasal 35, ya, jemaat Bani Israel. Tapi ini jemaat Yakub. Yakub. Apa? Kenapa beri tanda? Karena Tuhan ingin menegaskan dari seluruh keturunannya Abraham, Yakub itu dari seluruh Yakub, Ishak dan Abraham, bukan Ismail dan bukan keturunan Abraham yang lain. Itu sebuah penegasan patriark. Makanya Bani lain itu mencoba mengklaim. Sekarang kan dalilnya itu Tuhan yang sama, tetapi begitu-begitulah. Tidak. Warisan janji itu hanya diberikan kepada Ishak keturunan Abraham, bukan kepada keturunan Abraham yang lain. Baik dari Hagar, Ismail yang memang menjadi propaganda bagi banyak, maupun keturunan Abraham dari perempuan-perempuan yang lain, siapa keturunan dan sebagainya. Enggak. Kebenaran Taurat hanya diberikan kepada jemaat Yakub sebagai bentuk penegasan Yakub dari Ishak dan Abraham, tidak kepada benih lain. Itu sebabnya kenapa Matiahu dalam pendahuluan di awal pencatatannya dia menulis patriark garis keturunan. Karena itu begitu penting Bapak Ibu. Karena nabi palsu bisa menyusup masuk ke dalam keturunan itu. Maka penting untuk menyusun hierarki patriark garis keturunan itu agar jelas Mesias itu lahir dari mana, Daud itu dari mana, Rut itu dari mana, Boas itu, dan seterusnya. Itu sebabnya Tuhan yang kita sembah nggak sembarangan Bapak Ibu. Dia bekerja sesuai dengan ketentuan, perintah dan hukum-hukumnya. Dia nggak bekerja di luar dari itu. Walaupun seperti argumentasi orang banyak orang, kalau dia Tuhan kenapa? Ya bukan begitu. Kalau model begitu juga setan juga bisa kuat. Tapi Tuhan kita itu bekerja sesuai dengan algoritma, sesuai dengan pola, sesuai kerangka, sesuai ketetapan yang keluar, yang memang dari firman-Nya. Dia nggak mungkin membatalkan firman-Nya. Kalau dia membatalkan firman-Nya, itu bukan Tuhan. Ya. Tuhan bekerja sesuai dengan firman-Nya. Makanya perintah kepada kita dan Bani Israel menguji segala sesuatu itu berdasarkan firman, karena semuanya besar dari sana. Bayangkan kalau Tuhan sendiri bekerja tidak sesuai dengan ketetapannya, kita mau menguji dengan apa? Antara putih dengan hukum bentuk berbeda. Ya. Dan firman-Nya katakan, firman yang menjadi daging itu, Yesua tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. He never change, Bapak Ibu. Manusia boleh berubah, bisa berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Yesua dengan tegas, bahkan langit dan bumi pun berlalu, satu iota kera pun tidak akan pernah hilang. Tetapi golongan-golongan tertentu mereka mengatakan bahwa itu sudah tidak benar. Bagaimana mungkin? Siapa yang menjaga hari Sabat?
Sebagaimana kita menjaga dan menguduskan hari Sabat, maka Tuhan akan melakukannya bagi kita sepanjang 6 hari. Ini bukan tentang, oh berarti saya diam saja, nanti Tuhan. Tidak ada bagian, haruslah engkau bekerja, maka jangan pemalas. Nabi Saul sudah katakan, jangan makan bagi mereka yang malas. Karena upah berkat ada bagi mereka yang mengerjakan bagian mereka. Tapi bukan berarti kita sehat, kita diberkati, bukan karena kita melakukan sesuatu karena doa-doa kita, enggak, tapi karena kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya. Dia enggak pernah menyangkal setiap mereka yang setia kepada firman-Nya, dan dia tidak akan pernah menyangkal kebenaran firman-Nya, dan dia akan melakukan sesuai dengan perkataannya. Makanya dalam Roma katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada firman-Nya tidak pernah dipermalukan. Tidak pernah kulihat orang benar miskin, minta-minta, mengemis. Itu hanya orang yang tidak mengasihi Tuhan. Level kita bukan lagi mengemis pada manusia. Kita senangkan Tuhan, maka bagian Tuhan akan melakukan sesuai dengan firman-Nya. Nah, mungkin kan Tuhan mempermalukan, tapi bukan berarti kita mengukur. Karena saya beribadah hari Sabat, tenang aja, nanti pasti diberkati. Ya tergantung. Satu ya, saya ingatkan, dalam kitab Roma, Rabi Saul juga menekankan orang Israel, Bene Israel itu. Coba kita lihat ya, Roma pasal berapa ya? Israel sejati, mungkin ada yang bisa bantu. Orang Yahudi. Ya, Roma pasal 2. Ini saya contoh orang Israel langsung, apalagi saya dan saudara. Sebab yang disebut orang Yahudi bukanlah karena apa yang kelihatan. Begitu pula bersunatan bukanlah apa yang kelihatan secara daging. Namun yang disebut orang Yahudi itu karena yang batiniah atau kebersunatan itu tentang hati di dalam roh, bukan karena tulisan yang pujiannya datang bukan dari manusia tetapi dari Elohim. Artinya apa? Sekalipun dia orang Yahudi, kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tidak taat Torah, sebenarnya dia bukanlah orang Yahudi dalam konteks kebenaran Torah. Ya. Sekalipun dia lahir dari 12 suku Israel, tapi kalau dia tidak secara batiniah, dia tidak memiliki hati kepada Tuhan, dia bukan Israel. Maka saya katakan ini bukan yang tentang yang tertulis. Oh, KTP saya jelas. KTP saya di situ nama, obatnya apa, bangsa Israel. Bukan itu yang Nabi Saul maksud. Memang kamu secara lahiriah dari 12 suku Israel, tapi secara batiniah kamu bukanlah yang arti sebenarnya Yahudi sebenarnya. Bangsa Israel, orang Yahudi saja seperti itu. Apalagi kita. Jangan menganggap bahwa dirimu beribadah lalu kau mengklaim. Siapa yang tahu di dalam hati dan motivasi kita? Makanya jangan heran firman yang mengatakan pada hari terakhir aku tidak boleh tahu. Padahal bukankah aku menyembuhkan, bukankah aku itu pelaku yang melakukan firman Tuhan yang melayani, tapi di hadapan Tuhan tidak. Ya bisa saja mungkin motivasinya tidak ada yang tahu, dan saya pun tidak tahu Bapak Ibu di tempat ini badannya mungkin di sini, nggak tahu pikirannya kemana. Mungkin pikiran lagi, aduh 5 biji durian itu kalau jatuh orang sepuat lagi. Siapa yang tahu? Saya manusia nggak ada yang tahu pikiran manusia. Aduh, macamnya saya lupa kasih naik lampu. Aduh, istri gitu. Nggak ada yang tahu.
Tapi biarlah Tuhan yang sangat menjangkau dengan pedangnya, firman-Nya yang bermata dua, seperti pedang bermata dua. Baik saya maupun saudara, kita sama-sama akan mendapatkan hakim yang adil. Jadi siapa yang menjaga hari Sabat, siapa yang menguduskan hari Sabat, siapa yang memiliki hati mengutamakan kepentingan Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka 6 hari Tuhan akan bertanggung jawab terhadap kita. Dia yang menjaga hari Sabat, maka Tuhan juga akan menjaga dia. Itulah salah satu mitos para nabi. Tetapi saya sangat sepakat, karena firman-Nya tidak mungkin. Dia mempermalukan firman-Nya. Dia bukan karena kamu yang melakukan, bukan. Dia melihat firman-Nya. Dia nggak pernah melihat saya dan saudara. Tetapi saya dan saudara yang melakukan firman-Nya, dia akan melakukan sebagaimana yang firman katakan. Ya. Jadi 6 hari itu adalah positif mitzvah. Haruslah engkau bekerja. Tetapi hari ke-7 adalah negatif mitzvah, negatif mitzvot, berhenti, stop. Tetapi 6 hari berikutnya harus kerja. Yang malas-malasan. Ini banyak orang terbalik. Di gereja tidur, di tempat kerja malas. Mau jadi apa hidupnya? Nabi Saul katakan, nggak usah makan deh. Kamu mempermalukan nama Tuhan saja. Ya. Semua kerja. Pengkhotbah katakan, apa yang tanganmu bisa temui kerjakan. 6 hari itu kerja memang. Karena ada hari di mana engkau diberi waktu, kesempatan. Jadi sebenarnya Sabat itu hadiah bagi kita dari seluruh jerih payah lelah kita. Anda belajar Bani Israel dalam kitab Shemot, full 24 jam 7 hari selama hampir bertahun-tahun. Mereka diperbudak, tidak mengenal. Bahkan mereka mengambil tunggul gandum pun setengah mati. Anda bayangkan. Nah, Tuhan memberi mereka pembebasan, redemption, penebusan. Dan Tuhan bilang, 6 hari kau harus bekerja. 6 hari saja kamu pemalas. Kau bayangkan saja kalau dibudak di Mesir. Dia bilang. Jadi sangat disayangkan kalau ada orang dalam jemaat yang memang hidupnya, aduh, saya hidup susah, begini. Bukan Tuhanmu yang gak besar, tapi tanganmu yang malas. Ya. Ada video mama Papua, dia marah anaknya atau menantunya, saya lupa. Bangun jam 10. Mamanya sudah masak, anaknya baru bangun. Kamu ini sudah berkeluarga, tinggal baku polok saja sampai pagi. Ya. Kalau saya rotan. Kamu sudah berkeluarga, punya tanggung jawab, punya suami, punya anak, baru kelakuan macam kayak tidak punya tanggung jawab. Bangun jam 10 mau jadi apa? Tidak ada uang, baku lempar bata, piring segala macam. Giliran suruh kerja, malas. Tinggal main slot saja, mencari keuntungan. Awas ya, ingat ini jangan ada main slot. Itu ketagihan Bapak Ibu, pada hati-hati. Apalagi kalau sampai berkenalan dengan om pinjol. Kaget-kaget lagi. Dan sampai nomor HP kita sudah tidak ada lagi itu. Ternyata pinjol itu, ya,
dia harus minimal itu syaratnya itu cek ya. Beberapa nomor HP dari orang-orang sekitar dia harus dikasih ke sana. Kenapa? Satu saat kalau dia sudah jatuh tempo, itu akan sebagai bentuk ancaman. Jadi dia bukan hanya kasih tahu orang yang minjam, tapi kasih tahu juga orang yang nama-nama HP-nya itu di pintar kan mereka. Nah ya, banyak yang sudah berakhir di tiang gantungan. Bisa jual sawahnya, gadai sawahnya, begini main slot, main apa segala macam, kalah, tidak mampu menuju. Itu adalah suatu kebodohan yang mutlak. Sistem dunia begitu membuat banyak orang tidak mau lagi mencari berkat dengan cara yang kuno. Malu pacul tanah ya. Anak-anak muda kalian jangan gengsi. Kalau banyak gengsi makan batu. Disuruh bapak ambil itu ampas somel itu, jangan malu. Aduh nanti teman-teman lihat lagi, malu saya. Buang ke kali dulu aja. Besar malu. Malu apa? Hah? Ya pun bisa ada sampai hari ini. Ya memang sebelum saya kenal bapaknya, tapi saya sampai hari ini karena salah satunya adalah si bayi itu yang dipelihara bapak saya. Ya setiap pulang SMP saya harus ambil ampas tahu, duduk di dalam angkot dengan teman-teman yang lain, belum cari keladi lagi, belum potong-potong pisang lagi. Jadi gengsi itu tidak bisa. Buat gengsi, apalagi zaman sekarang. Cari uang itu sudah susah pasti. Ya. Anak muda aja cuma tahu minta. Dan saya ingatkan kepada kita, kehidupan sekarang sedang tidak baik-baiknya. Negara ini sudah mengalami defisit. Jangan Anda berharap tinggal gaji, jangan mengharapkan gaji. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkan duit, cari. Ya, nggak usah malu. Memang mereka yang kasih makan kita uang, ya kan? Selama itu sesuai dengan perintah Torah, bahasanya halal, tidak dilarang, lakukan aja. Ngapain kita malu-malu? Kita ini kan goyim. Goyim itu nggak pernah terima roti. Goyim itu hanya remah-remah. Sadar bahwa kita ini goyim. Tapi kalau kita boleh digabungkan dengan Bani Israel melalui Mesias Yesus kita, jangan pola hidup yang kacau itu dibawa kembali. Karena kita yang tidak teratur dibawa ke dalam sistem yang teratur, maka karakter kita harus dibentuk lembut hati. Kenapa goyim banyak tidak suka dengan sistem yang Tuhan perintahkan? Karena apa? Sombong, tidak mau rendah hati. Maka saya katakan kunci pemulihan seorang goyim itu cuma satu, rendah hati. Anda masuk rumah orang, Anda masuk rumah Yakub, ya, jangan sombong. Israel saja yang sombong takabur dapat rotan dari Tuhan, apalagi kita yang mau sombong-sombong. Ya, sekali lagi ya, jaga hari Sabat, menguduskan hari Sabat, sama seperti Elohim dalam mitzvotnya. 6 hari perintah positif harus lakukan, tetapi hari yang paling ke-7 harus berdiam. Tetapi saya mau katakan bahwa itulah kenapa dunia sekarang kacau. Kenapa kacau? Karena sudah keluar dari sistemnya Tuhan.
Sistemnya Tuhan itu sudah jelas. Ada bagian yang Anda bekerja, ada bagian yang beristirahat. Tapi keluar dari sistemnya Tuhan, itulah yang namanya kacauan. Tapi beberapa orang menjelaskan supaya tidak kacau, maka bikinlah namanya. Tidak kacau artinya apa? Ada. Malah agama bikin orang banyak kacau. Karena agama itu suatu fondasi keyakinan, tetapi dibuat di luar dari Torah, makin kacau. Denominasi makin banyak, bukan tambah damai, malah tambah sikut-sikutan. Ya. Bahkan di dalam Midrash Rabi itu dikatakan bahwa ada 4 hal. Jika Anda melakukannya, berarti Anda melakukan. Itu kan begini Bapak Ibu. Dunia ini, kalau digambarkan di dalam Bereshit pasal 2, itu ada 6 hari. Ditambah hari ke-7. Berarti Sabat yang 1 berbanding 6 hari. Artinya, dalam penjelasan orang-orang bijak itu dikatakan bahwa seluruh alam semesta ini, bagi yang kelihatan tidak kelihatan, Sabat itu adalah 1/6 dari seluruh alam ini. Paham nggak? Jadi Sabat itu 1/6, 1/6 dari seluruh alam jagat raya. Bahasa Ibraninya olam muhabber. Madu itu 1/6 dari mana? Ya. Mimpi itu 1/6 dari nubuatan. Dikatakan ada satu lagi, saya lupa apa ya? Sahabat 1/6 dari olam haba. Madu, karena dia manis, itu 1/6 dari mana? Mimpi itu 1/6 dari nubuatan. Oh ya, api itu gambaran 1/6 dari neraka. Gehenom. Jadi api-api yang kita ini itu baru dikatakan 1/6-nya dari gambaran dari neraka itu. Sebesar apapun api yang kita pernah lihat gambarannya, itu baru 1/6-nya. Gak usah jauh-jauh lah. Api las, api itu kan ada warna apa? Merah. Lebih tinggi kan warna biru. Tapi intinya yang paling tinggi itu warna putih, api las. Coba taruh tangan di situ. Nggak pakai beleleh, putus langsung. Besi saja langsung. Bayangkan kalau api Gehenom ini, maut dan alam maut saja dilempar. Bayangkan itu. Makanya dalam satu perenungan Tuhan ingatkan saya, oh ini tentang surga dan neraka. Jangan main-main, karena akhir hidup manusia akan mendapati, menggenapi sesuai dengan kitab Pengkhotbah pasal 12. Semua akan dihakimi. Dan setelah dihakimi, cuma ada 2 tempat. Cuma ada 2 objek, cuma ada 2 subjek. 1 domba, 1 kambing. Wah, ternyata tidak bisa bayar. Ternyata makanya oh berarti saya konek dengan firman Tuhan. Katakan apa? Kita ini dunia ini mengecap, hanya mengecap kebaikan Tuhan. Anda bisa sembuh, Anda mendapatkan kewahyuan, itu baru mengecap. Makanya Nabi Saul katakan, suatu saat kita akan buka ketemumu, muka penuh, tidak lagi ada yang kurang-kurang, full. Ya. Ini kita
sebatas mengecap saja. Tapi kepenuhan kita dapat ketika kita ada final redemption, penebusan akhir, berjumpa dengan Mesias. Setiap orang yang memiliki iman, itulah puncak dari iman mereka. Puncak dari setiap orang iman itu bertemu dengan Mesias, kebangkitan bagi yang mati, bangkitan dari orang mati, dan bagi mereka yang masih hidup akan terangkat. Gak ada lain tujuan kita. Mau membangun di dunia ini, kamu punya dusun berapa banyak, pada hakikatnya akan mati. Mari kita lihat beres ya. Masalah yang kedua. Jadi Bapak Ibu, sabat itu begitu penting. Lalu pertanyaannya, kalau sabat itu begitu penting, tentu kita memiliki satu teladan, yaitu Mesias penebus kita. Pertanyaannya, bagaimana Mesias kita mengajarkan para murid, yang akhirnya mengajarkan kepada murid, dan sampailah kita pada hari ini. Bagaimana Mesias Yesua melakukan hari Sabat? Kalau Anda baca dalam Besora Injil, Brit Hadasa itu, beberapa Besora Injil, ada beberapa peristiwa. 1, makan gandum. 2, menyembuhkan orang sakit. 3, membangkitkan. Yesus salah nggak? Yesus salah nggak, Bapak Ibu? Ya? Yesus salah nggak? Yesus tidak salah. Bukan karena dari situ dia berdebat, itu enggak. Bukti Yesus tidak salah adalah ketika Yesus dibawa ke pengadilan agama orang Yahudi, tidak ada satupun kesalahan. Berarti termasuk melakukan sabat, Yesus tidak didapati satupun yang serong di mata orang Yahudi, Farisi, Saduki, Eseni dan segala macam. Tapi kalau kita sekedar membaca tanpa mendalami sebenarnya misbot Torahnya seperti apa, catatan para rabi itu seperti apa, lalu bagaimana teladan Mose dan sebagaimana Bani Israel, tentu kita nggak akan bisa sembarangan. Makanya nggak bisa diterjemahkan secara langsung. Itu sebabnya kenapa banyak jemaat orang Kristen itu kalap mendengar kata bukan yang najis, makan semua. Asal dikuduskan dalam doa, makan saja. Padahal kalau ditarik ke dalam Torahnya bukan tentang itu. Ya. Coba kita lihat beberapa kisah cerita. Kita lihat yang cerita gandum aja deh. Mungkin ada yang bisa bantu saya, gandum. Memetik, coba bisa memetik. Memetik. Oh iya, Lukas 6. Oh iya, Lukas 6. Lukas 6. Kita buka Lukas 6. Dan terjadilah pada hari Sabat utama yang kedua, dia melintas melalui ladang gandum, dan murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum, dan setelah menggosok-gosok dengan tangannya, mereka memakannya. Namun beberapa dari orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat?" Clear, tidak mungkin Farisi menuduh tanpa ada dasar yang jelas. Tetapi jawaban Yesus memberikan pemahaman yang dengan tegas menjadi berbeda. Dan sambil menanggapi, jadi Yesus itu menanggapi aja, ya, bukan mencari-cari soal. Yesus berkata kepada mereka, "Tidak pernahkah kamu membaca ini di dalam Kisah Daud dalam kitab Torah?" Ya.
Daud melakukan apa yang ketika dia dan orang-orang yang ada bersamanya lapar, dia melakukan apa? Bagaimana dia masuk ke dalam bait Elohim dan mengambil roti sajian dan memakannya dan bahkan memberikan kepada orang yang bersamanya. Yang tidak boleh memakannya kecuali para imam. Roti sajian itu hanya para imam yang boleh makan. Tetapi Daud dan sekelompok orang yang bersamanya masuk ke dalam bait suci dan mengambil roti sajian yang tidak diperuntukkan oleh orang luar selain daripada imam yang boleh memakannya. Di ayat yang kelima, dan dia berkata kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hal sabat. Nah, ini juga dipelintir. Ya, jadi semua itu hari Sabat. Ya, semuanya hari Sabat, kita mau bersabat kapan saja bisa. Kalau begitu jangan bilang firmannya 6 hari. Ya bilang aja, semua hari adalah hari ke-7. Nggak aja begitu. Ya. Atau ditentukan hari-hari ini, pokoknya Sabat itu hari ini. Ya nggak bisa keluar dari ketetapan Tuhan. Makanya saya katakan kemarin di dalam parasat Kisah, Sabat itu dari Tuhan kepada manusia. Ketentuannya, mitzvotnya, waktunya itu dari Tuhan, bukan manusia yang menyodorkan. Ini ya Tuhan, Sabatnya hari ini ya, oke. Karena dalilnya mereka itu menganggap bahwa Yesus bangkit di hari pertama pekan itu, maka dibikinlah pada hari ini. Padahal kalau ibadah pekan dan Sabat tidak bisa menggunakan dalil itu. Semua kembali kepada Torah. Apa maksud Yesua di sini? Mungkin ada yang bisa ini Pak Imam. Ya. Dua-duanya benar. Memetik gandum itu dilarang. Nggak mungkin dong Farisi nuduh. Farisi ini bukan orang bodoh. Mereka ini pintar. Dan Yesua mengatakannya dengan suatu dalil, dengan sebuah kisah di dalam kitab suci. Daud juga makan roti sajian yang tidak dimakan. Apakah artinya bahwa boleh melanggar mitzvot satu dengan yang lainnya? Sama-sama perintah. Roti itu 6 roti yang disaji itu 6 itu satu baris 6 itu hanya bisa dimakan oleh para imam yang melayani dalam tabernakel. Itu perintah dan itu benar. Tetapi di mana titik temunya sehingga orang Farisi ini mundur? Karena mereka tahu apa yang mereka maksud. Nah, apa yang dimaksud Yesus itu sehingga orang Farisi itu tahu? Oke, sebelum ke situ saya mau tanya, kenapa seorang wanita yang pendarahan, entah itu haid yang rutin atau ada sesuatu apa namanya, ada kandungan atau apa begitu faksa melahirkan, kenapa dia tidak beribadah? Kenapa mitzvot bilang dia nggak boleh ke dalam perkumpulan? Garis bawahi, kalau Bapak Ibu bisa menemukannya sama. Tahu yang ketiga sedikit lebih lucu lagi. Kenapa orang kalau sakit, ya kalau sakit nggak usah ibadah. Tapi kan hari Sabat kan mitzvot kan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Tapi kenapa orang sakit tidak melakukan mitzvot itu? Dia nggak ke tempat ibadah. Tahu saya contoh kasus.
kalau ada seorang bayi lahir, menurut Torah hari ke-8 harus disunatkan. Kalau sunatnya jatuh di hari Sabat, apa yang harus dilakukan orang tuanya? Apakah tetap harus melakukan mitzvot? 3 contoh sama, makan gandum karena kelaparan, makan roti daun bersama kumpulan, seorang wanita yang haid pendarahan, keluar darah, tapi perintahnya katakan harus jangan ke perkumpulan. Orang yang sakit, ya, dia tidak dipaksakan untuk melakukan mitzvot. Apa garis bawahnya di sini? Jadi di dalam diskusi para rabbini, ya, sesuatu yang berhubungan dengan menjaga jiwa, ya, sesuatu yang berhubungan dengan menjaga jiwa itu bisa mengabaikan mitzvot yang lain. Makanya ketika perempuan itu pendarahan, darah itu kan nyawa, begitu itu keluar, artinya apa? Ada sesuatu yang hilang dalam perempuan itu, dan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dengan wanita itu, dan Torah membuat dia untuk melakukan negatif mitzvah, diam di tempat, tidak perlu melakukan, mengabaikan mitzvah yang positif, misalnya jatuhnya pada hari Sabat, ya dia tidak perlu beribadah di hari Sabat, karena dia sedang berhubungan dengan kehidupan. Orang yang sakit, dia nggak perlu dipaksakan kamu bawa botol infus segala macam, ya tergantung orang lah. Tapi mitzvot itu salah satunya adalah yang berhubungan dengan menjaga jiwa, menjaga nyawa, itu bisa diabaikan, ya kan? Tapi ini perlu pendalaman. Nanti saya kasih catatan yang paling bawah. Ada 3 pengecualian. 1 penyembahan berhala, 2 perzinahan, dan yang 3 pembunuhan. Itu tidak bisa kita. Lebih baik mati daripada melanggar mitzvah. Itu catatan para nabi, Bapak Ibu. Sekali lagi saya tekankan catatan para nabi. Anda nggak akan temukan itu dalam kitab yang kita baca. Karena itu dalam diskusi rabbinic dan catatan-catatan orang bijak di sana. Nah, jadi Bapak Ibu, mereka melihat bahwa ada kaitannya. Nah, Yesua melakukan ini. Jadi ada konsep, ada asas di mana menjaga kehidupan itu lebih penting. Orang dia sudah lapar, murid-murid, hanya karena perkara tidak boleh membuktikan, lalu dia harus mati kelaparan. Daud pun demikian. Daud diperhadapkan dengan orang-orangnya yang bersamanya kelaparan. Itu sebabnya kalau kita baca, kenapa orang Samaria itu dipuji Tuhan, padahal sudah jelas. Ada siapa sih itu? Ada seorang, yang pertama siapa? Yang pertama lewat siapa? Imam atau Lewi atau apa? Yang kedua Lewi. Yang pertama siapa? Lukas 10 ayat 31. Turunlah seorang imam di jalan itu, dan meskipun melihatnya, dia melewatinya dari sisinya. Dan sama seperti itu juga seorang Lewi datang di tempat itu. Setelah tiba dan melihatnya, dia melewatinya dari sisi lainnya. Jadi mereka mengabaikan. Bagaimana mungkin Anda melakukan mitzvah, tapi Anda mengabaikan seseorang yang nyawanya sudah terancam? Itu tidak mungkin. Saya kasih contoh, Anda jam 3 beribadah, di jalan Anda mungkin berpas-pasan dengan orang yang mungkin terpleset jatuh, dan Anda katakan, aduh saya seburu-buru, saya sudah tolong, nanti biasanya orang lain saja.
Tidak mungkin Anda tidak menyembah Tuhan yang hidup, sementara yang di depan Anda itu tidak. Bukan seperti itu yang maunya Tuhan. Ya masalah telat ibadah ya apa? Tapi Anda bayangkan kalau beribadah tiba-tiba dengan ada orang kecelakaan lalu mati di depan karena nggak ada orang lihat, padahal kita ada melihat. Mungkin kalau kita bisa tolong, mungkin jawabannya bisa lain ceritanya. Pasti tidak tenang tidurmu kalau dalam kondisi seperti itu. Aduh, saya rasa bersalah ya. Coba bagaimana ya? Karena ada kemampuan bagi kita untuk bisa menolong. Tapi karena hari Sabat saya buru-buru ibadah, nggak mungkin. Sedangkan wanita yang haid saja disuruh untuk beristirahat. Ibu-ibu kalau melakukan misport ini, bukan berarti Anda di luar sana foya-foya dan cari segala macam hura-hura. Tuhan suruh istirahat malah Anda itu tidak benar. Dengan kata lain, Anda bukannya menyimpan kehidupan, Anda mengeluarkan kehidupan. Dan itu tidak dibenarkan. Makanya seorang wanita yang seperti itu berdiam. Ya. Karena saya nggak beribadah, jadi saya bisa cari yang lain, pacul kah atau kali kolam kah apa sebagainya. Justru konsep Tuhan supaya kehidupan itu tetap terjaga dalam kehidupan Anda melakukan sesuatu yang mengeluarkan kehidupan itu dalam kehidupan. Nah, satu tesis yang satu disertasi, satu pemahaman yang saya angkat tadi, kalau Yesua melanggar mispot ketentuan agama orang Yahudi, tentu pada saat pengadilan Yesua didapati kesalahan. Tetapi salah satunya tentang hari Sabat, tidak ada satupun, bahkan tentang semua ketetapan, bahkan semua perjalanan Yesua, tidak ada satupun kesalahan didapati di dalam Yesua. Artinya apa? Yesua melakukan mispot ini sesuai dengan kaidah dan ketetapan di lingkungan agama orang Yahudi, karena Yesua orang Yahudi, bukan orang Romawi. Makanya Pontius Pilatus kembalikan, karena itu wilayahnya, ya, raja siapa? Herodes. Karena Pontius itu hanya kepala wilayah politik, perwakilan dari orang Roma di daerah jajahannya, yaitu Bani Israel. Tetapi di dalam situ ada bupatinya lagi, ada gubernurnya lagi, yaitu dari orangnya sendiri. Ya. Makanya Yesua diadili dua, satu di hadapan Sanhedrin dan satu di hadapan Mahkamah Agama. Sanhedrin itu orang Farisi semua pada saat itu zamannya Yesua. Yang Mahkamah Agama itu dikuasai oleh orang satu. Tetapi di antara dua golongan ini tidak ada satupun yang mencegah. Cuma satu, itu pun baru keluar dari mulut Yesua. Tidak perlu lagi kita cari-cari soal. Dia sudah menghujat. Artinya apa? Baru keluar kata-katanya, itu sudah kesalahannya. Yang lampau-lampau itu dong setengah. Bahkan orang bahkan orang Farisi Saduki bayar orang untuk cari-cari soal pun tidak dapat. Jadi itu salah satu yang mungkin saya bisa dapatkan. Tetapi harus saudara maknai, jangan parsial, harus baca ke dalamnya. Mungkin saya sarankan kalau Anda bisa baca sevaria.com itu Anda bisa dapati di sana. Semua komentar mulai dari Rambam, Rasi. Rambam itu kalau anda kenal gereja Ortodoks, kiblat mereka tuh ke sana semua. Rambam, semua kutipan-kutipan Rambam itu mereka pakai. Ya,
Karena di sana dikatakan Rambam itu bapak modern untuk ortodoks. Karena banyak kajian-kajiannya dipakai. Masih banyak yang lain. Ya, setidaknya kita kenal dengan hal-hal yang berbeda sampaikan. Yang baik kita bisa ambil. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Yesua, penekanannya di sini saya ingin katakan bahwa Yesua dan para murid itu bukan membatalkan Torah, tapi justru meneguhkan Torah itu sendiri. Kalau dibilang Yesua dan para murid membatalkan Torah, pasti murid-murid itu sudah didapati bersalah di hadapan mahkamah agama dan Sanhedrin. Tapi faktanya sampai pengadilan dan kematian Yesua tidak satu pun dalil, dogma, misbot, hagadah, ya halakah yang dilangkahi oleh Yesua. Lalu bagaimana mungkin Bapak Ibu setelah kematian dan kebangkitan Yesua, murid-murid mengajarkan sesuatu yang membatalkan? Termasuk para rasul, termasuk Nabi Saul sendiri, itu kontradiktif. Ya. Makanya banyak orang yang nggak bisa membantah ini. Makanya sederhananya kalau Anda ditanya seseorang, saya melakukan perintah sebagaimana yang Yesus sendiri lakukan. Nanti dia sendiri akan memahami. Jadi Yesus beribadah di Sabat, ya iya dong. Ya, Yesus disunat. Yesus nggak mungkin makan makanan yang ini. Kalau Anda mengikut Yesus, nggak mungkin Anda melakukan sesuatu yang berbeda dengan Yesus. Karena murid, talmid, dan guru, moreh, rabi itu sama. Kiblat kita itu Yesus. Kalau ada yang talmid bertolak belakang dengan gaya hidup Yesus, perkataan Yesus itu talmid palsu. Atau bisa dikatakan jemaat palsu. Kalau bahasa para rasul, utusan setan. Ya memang harus keras. Nggak mungkin kita mau berlama-lama lagi. Sudah jelas kitab Torah itu kitab kehidupan. Bagaimana mungkin kita memilih sesuatu yang tidak menghidupkan? Ya. Jadi pengajaran Yesua itu menegaskan atau meneguhkan dari perkataan Torah itu sendiri. Kalau itu dikatakan dia membalikkan, tentu pasti Yesua didapati bersama. Itu satu dalil yang bisa diangkat. Dan yang kedua, bagaimana tidak ada catatan para rabbini yang baik kontra dengan Yesua berhadapan. Tidak ada catatan yang membantah pengajaran Yesua. Walaupun Yesua sendiri pernah ditentang pada saat Yesua membacakan kitab Yesaya. Orang langsung ramai-ramai begini-begini. Padahal nggak ada satupun yang didapati bersalah. Memang perbuatan itu berbicara tentang dia. Tapi Israel seperti saja. Orang Farisi bukan karena kebenaran mereka menolak Yesua, tapi karena kepentingan politik dan kekuasaan. Mereka melihat pengikut Yesua semakin banyak, waspada bagi orang Farisi tadi. Apalagi orang Saduki, pasca Yesua membangkitkan orang mati, itu pukulan telak. Saya sudah pernah katakan itu. Pukulan telak terhadap dalil yang mereka pegang selama ini. Tidak mungkin adanya kebangkitan, tapi kenyataannya sebelum mereka mati, mereka lihat ada kebangkitan orang mati. Lazarus bangkit pada hari keempat. Padahal itu memang titik kulminasi, titik puncak bagaimana orang ini harus dilenyapkan. Tidak bisa tidak. Jadi dengan kata lain bahwa caranya bagaimanapun orang ini harus dijalankan. Bagaimana orang yang kenal agama tapi buta karena kepentingan dunia. Agama, keyakinan, kebenaran sudah tidak lagi. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengingatkan Kain. Kain, kenapa kamu panas hati? Tapi Kain tetap mengikuti egonya sampai akhirnya darah adiknya meminta pertanggungjawaban. Dalam perkataan seorang nabi di sana dikatakan bahwa
pengajaran Yesua dan talmidnya, para muridnya itu justru meneguhkan Torah, sehingga bangsa-bangsa yang hidup di zaman para murid itu mengenal betul yang namanya Besorah, dan mengenal betul bagaimana kaitannya Besorah dengan Torah. Dari awal saya katakan tadi, zaman sekarang itu beda, dikutip, dicomot, diambil dan keluar dari Torah. Torah mengatakan kalau orang berhadapan dengan Tuhan selalu tersungkurnya ke depan. Mose tersungkurnya ke depan kan, semua para murid. Tapi zaman sekarang tersungkurnya ke belakang. Mungkin ditolak sama yang ini. Ya. Saya dulu pernah ibadah di salah satu gereja ini. Ditolak lagi sama orang. Memang kita harus tumbang apa? Tidak mesti tumbang juga didoakan. Masuk tumbang. Ini udah sosial dari belakang ya. Waktu saya pilih tumbang. Tapi kalau saya baca ilmunya, tidak ada orang yang menghadap Tuhan itu tumbang ke belakang, tumbang ke depan. Baru itu membungkukkan ke depan. Ya, betul ya. Baru itu menyembah ke depan, bukan ke belakang. Ya. Sehingga kita harus kembali kepada kebenaran firman. Apapun itu manifest-manifest yang terjadi, ya kita tidak langsung, tetapi kita uji sesuai dengan. Makanya dikatakan bahwa Yesua dan para murid dengan mengajarkan, meneguhkan dari pengajaran Torah itu. Jadi nggak mungkin baik tentang Sabat dan tentang yang lainnya, Yesua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan halakah, hagadah, maupun kidus, penjelasan orang-orang Sage atau Farisi, Saduki, Eseni pada saat itu. Yesua kenal betul. Dan memang dibuktikan dalil yang tadi saya angkat, tidak ada satupun dalam pengadilan orang Yahudi Yesus didapati bersalah. Ya. Nah, kita harus kembali seperti jemaat di Antioquia ya, dalam Kisah Para Rasul ya, yang dikatakan mesianik, bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus. Hilang di awal-awal, mereka taat pada Torah. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu seluruh orang-orang saleh Yahudi yang taat Torah itu kumpul di Yerusalem, terima Roh Kudus, lalu mengatakan Torah batal, yang nggak mungkin, kok nggak sesuai. Bagaimana mungkin mereka menerima roh yang dari Tuhan dalam rupa api itu, tapi isinya malah yang diajarkan tidak sesuai dengan Torah, itu bertolak belakang. Ya. Nah, jadi sesuai dengan kebenaran firman ini, kita diingatkan kembali bahwa ketika Yesua memetik gandum itu bukan tentang bagaimana dia, tetapi ada satu konsep nisbah dikatakan bahwa menjaga kehidupan itu lebih penting, ya. Kecuali saya bacakan tadi ya, saya sudah sampaikan dalam halakahnya orang Yahudi, kecuali penyembahan berhala, pembunuhan dan perzinahan. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Saya kutip sesuai itu saja. Tiga itu mati pun tidak masalah. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego nggak ada tawaran, mati saja, biasa saja. Emang kami harus menyangkal Tuhan kami dan mengakui sebagai Raja, sebagai Tuhan. Lalu kami ya, Daniel pun demikian, kalah, lebih baik saya makan singa, dia sudah. Ya. Sama saja memberhalakan seseorang, itu tidak bisa. Nah, saya sudah katakan tadi dalam Ulangan pasal yang ke-33-4, Torah itu diberikan kepada jemaat Yakub sebagai warisan.
Nah, kalau kita mau mengambil warisan yang daripada Abraham, makanya kita melalui Yesua. Siapa di dalam Hamasiah, dia adalah keturunan Abraham, dan dia berhak menerima inheritance warisan itu. Tapi harus sesuai dengan Torah juga. Nggak mungkin kita mengakui Yesua bertentangan dengan gaya hidup pengajaran baik Yesua, para murid, dan Talmidim. Ada satu kutipan dari para rabi dikatakan begini, Gentile itu cuma boleh dua. Kalau mereka Gentile itu, satu, Gentile hanya bisa melakukan 7 perkara, yaitu hukum Nuh, 7 hukum Nuh itu saja. Di luar itu mereka nggak perlu. Tetapi ada juga yang berkata bahwa apabila Gentile ingin melakukan Torah, maka dia harus melakukan mitzvot Torah itu sesuai dengan ketetapan yang ada di dalamnya, termasuk halakha-halakha. Lalu ada sebuah kutipan begini, pertanyaannya, kenapa sampai orang Yahudi kayak anti betul dengan Gentile, dengan bangsa-bangsa? Jawaban orang Yahudi itu sudah terlihat zaman sekarang, walaupun pemikirannya dari berapa ratusan tahun yang lalu. Karena mereka tidak mau bangsa-bangsa itu mendirikan komunitas agama yang di luar dan mengajarkan Torah yang tidak sesuai dengan ketetapan. Makanya di-cut itu lebih dulu. Dan memang itu terjadi di hari ini. Ada yang namanya Kristen, ada yang namanya Muslim, ada yang namanya Katolik, belum lagi yang lain, gereja setan pun ada, segala macam, kurang apa lagi. Karena semuanya itu tirisan-tirisan yang diambil secara parsial, secara sebagian-sebagian, comot. Yang pengagum Sabat berdiri sendiri, muncullah golongannya. Penyembah nama Elohim saja, yang orang bilang sakralnya itu, nama Tuhan, macam-macam. Ya, ada Yod-He, Vav-He, ada Yod, V, ada yang Yah, ada yang Y, banyak sekali. Apalagi kekristenan, kemarin terakhir ada sekitar 400-an denominasi di Indonesia itu. Anda bayangkan itu. Baik denominasi yang mengambil latar belakang kultur, kan ada yang latar belakang kultur. Berarti pokoknya gereja ini berarti itu dari daerah itu, karena gerejanya namanya itu. Ya. Kalau Kebin, lambangnya burung hantu. Ya kan? Pasti itu sudah pasti Minahasa. Medan punya lagi HKBP. Raja juga ada lagi, macam-macam. Ya, Papua juga ada, Jawa juga ada, Kalimantan juga ada lagi. Belum yang sesuai dengan kiblat ajarannya lagi. Ya, dan macam-macam Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita kembali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan yang diajarkan Mesias Yesua dan para murid. Tapi itu tidak boleh dipenggal sampai di situ. Semua harus digali kembali ke Torah, karena Besora tidak berdiri sendiri. Kalau orang bilang Besora itu ada benang merahnya, teman-teman. Kalau saya katakan ada jembatan penghubung antara, ibarat kata ini suatu daratan, itu suatu daratan, ini Besora, itu Torah. Di sini ada Yesua, ada para murid, ada para rasul berdiri di sini. Di sebelah situ ada para nabi, ada Mose dan segala macam. Dan di antara keduanya ini ada jembatan yang menghubungkan, bukan putus. Ya. Ada jembatan yang menghubungkan. Kalau dimaknai secara sepenggal-sepenggal pasti akan seolah-olah bahwa
ini mengajarkan, makanya kenapa Nabi Saul itu sangat tidak disukai, karena seolah-olah mengajarkan agama baru. Padahal Rasul Petrus sudah mengingatkan perkataan Nabi Saul itu perkataan akademisi, tidak bisa dimaknai orang-orang sembarangan, perlu pemahaman yang dalam. Artinya apa yang ditulis Nabi Saul, maka kita juga harus membaca apa yang Nabi Saul baca. Kalau dia belajar kitab Torah, maka kita juga belajar, supaya kita mengerti apa yang dituliskannya. Nah, inilah yang menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu di dalam kasih Yesus Masih, mengenai firman Tuhan tentang hari Sabat. Ya, kita diingatkan kembali, ya, bahwa sesungguhnya Sabat itu adalah sekian dari berbagai perintah miswah, yang kalau disaring dari 613 itu adalah keseluruhan Torah. Sesuai dengan Ulangan pasal 33:4, itu adalah warisan kepada Yakub, jemaat Yakub. Artinya genetiknya yang lain itu tidak dipakai, itu hanya diwariskan kepada jemaat Yakub. Apalagi kita bangsa-bangsa, kalau kita mau melakukan, maka kita harus melakukan. Tetapi ada tadi yang saya katakan sedikit singgung tentang Sabat, bagaimana menjaga kehidupan. Itu salah satu konsep yang harus kita juga tahu dan paham, ya. Makanya kenapa kalau Anda baca di dalam Matiahu pasal yang ke-14 atau 15, di situ ada seorang perempuan, yang perempuan Silo-Fenisia, Gentile, Goyim, bangsa-bangsa. Dia katakan apa? Yesus katakan apa? Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Termasuk juga, kalau saya mungkin tafsiran saya, Torah itu hanya diberikan kepada manusia. Tetapi perempuan Silo-Fenisia ini juga dia katakan, biarlah warisan itu juga remah-remahnya jatuh. Makanya Yesus memuji iman perempuan Silo-Fenisia ini tidak didapati di antara orang Israel. Ada dua perwira dengan perempuan Silo-Fenisia. Jadi dengan kata lain, cintailah perintah miswahnya, karena itu hatinya, karena itu jantungnya, karena itu kehendaknya, dan lakukanlah, pelajarilah dan lakukanlah. Seperti amanat agung yang kita kenal dalam Matiahu pasal 28 ayat 19. Jadi Bapak Ibu, di dalam Yesus Masih, Matiahu 28 ayat 19, saya baca ulang kembali. Karena itu seraya pergi, muridkanlah. Anda harus menjadi murid. Anda nggak bisa dibaptis, Anda nggak bisa diajar, dan Anda nggak bisa melakukan perintah kalau Anda nggak menjadi murid. Sistem di dunia ini saja mengajarkan kalau seseorang mau belajar, dia harus masuk ke dalam institusi. Dia harus menjadi murid, mulai dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah lagi. Dia harus menjadi murid, ya. Yesus mengajar talmid, dan talmid mengajarkan kepada talmid berikutnya. Jadi kita pun demikian, Bapak Ibu. Maka perintah Tuhan ini bukan diberikan untuk gembala, untuk evangelis, untuk siapa saja yang melayani saya. Kita nggak perlu, kita tinggal tadah saja, terima pengajaran. Oh, bukan. Ya, ajarlah mereka. Bahkan dikatakan muridkanlah semua bangsa. Tidak dikatakan hanya untuk orang tertentu saja, wilayah tertentu, suku tertentu, atau golongan tertentu. Tidak, semua orang memiliki hak dan memiliki kewajiban yang sama apabila mereka mau menjadi talmid, belajar ketetapan Tuhan. Makanya Nabi Saul katakan, yang pertama-tama itu keunggulan orang Yahudi itu apa? Mereka dipercayakan Torah. Makanya pengajaran muncul dari Sion, bukan dari kota yang lain. Tidak mungkin pengajaran dari kota yang lain. Kalau pengajaran muncul dari kota yang lain di luar dari area Israel, berarti
keselamatan bukan datang dari bangsa Yahudi. Berarti bukan datang dari Mesias Yeshua. Yang ini menjadi peringatan bagi kita. Kalau Tuhan katakan begitu penting Sabat ini, saya ingin menekankan pada pertemuan yang kedua setelah kemarin. Maka kita juga, jika Torah itu yang diberikan untuk orang Yahudi, dan kita mau masuk dalam bilangan kumpulan jemaat Yakub dengan masuk melalui Yeshua HaMashiach, kita punya kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Karena equal di hadapan Elohim. Satu baseball berlaku untuk semua, tanpa ada pengecualian. Dalam Ulangan pasal berapa kemarin kita sudah belajar. Baik untuk orang Israel asli maupun pengembara atau orang yang menumpang, sama semua, equal, seimbang. Tidak ada pengecualian. Apa yang Israel lakukan, itu juga kita harus lakukan. Tapi yang paling penting harus sesuai kembali kitab Torah. Bapak Yahweh memberkati. Ya, ini menjadi satu pertanyaan besar bagi kita untuk melangkah lebih dalam lagi. Saya nggak tahu bagaimana respon saudara terhadap Torah selama ini. Apakah masih ada keraguan? Apakah masih ada ketakutan? Atau apakah masih ada kebimbangan terhadap disebut-disebutnya? Atau masih ada keuntung rugi sebagai pertimbangan-pertimbangan sebelum melakukan Tuhan? Ya, firman Tuhan. Atau ingin mencomot melakukan bagian ini saja, yang lainnya aku nggak mau. Nggak bisa, Bapak Ibu. Murid tidak bisa memilih kurikulum. Apa yang guru ajarkan, itulah yang harus dia ikuti. Kita juga demikian. Kita ini talmid dari talmid, dari talmid, dari talmid, dari talmid, dari talmid berikutnya. Ya. Dan penebus guru kita, Nabi Mesias kita, Yeshua, sudah meletakkan fondasi yang begitu kuat. Tidak satupun ketetapan Torah yang dibatalkan. Semua digenapi di dalam Dia, dan tidak satupun pengajaran yang keluar dari bibir mulutnya membatalkan Torah. Kalau itu dibatalkan, tentu Yeshua gampang sekali untuk disalibkan. Tapi tidak satupun dalil ditemukan untuk menyatakan dirinya bersalah terhadap Torah. Itulah yang jadi pegangan bagi kita. Kalau Yeshua tidak didapati bersalah, maka kita juga harus belajar untuk tidak didapati bersalah di hadapan Tuhan. Karena yang masuk ke Samain itu harus sempurna, Bapak Ibu. Bukan saya yang ngomong, bukan gembala, bukan sinode, tapi itu Tuhan sendiri. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sana yang sempurna. Itu adalah ukuran yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Ialah itu menjadi masing-masing kita menilai apakah ini beban, apakah ini berkat, masing-masing kita menilai. Tapi apa yang Yesus sukai, itulah harusnya apa yang aku sukai. Apa yang Yesus benci, tidak suka, itu juga harus menjadi kebencian dan ketidaksukaan. Dosa harus dibenci, firman Tuhan harus menjadi kesenangan. Bapak yang memberkati, kita berdoa.